Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur data. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur data list. Sekarang kita akan pelajari struktur data tuple. Tuple adalah sebuah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah dan dihapus. Sering disebut juga dengan immutable, tidak seperti list yang bisa diubah atau dihapus. Tuple menggunakan notasi tanda kurung, sedangkan list yang sudah kita ketahui menggunakan tanda kurung siku. Ini cara membuat struktur data dengan tuple di dalam pemrograman Python. Misalnya tuple 1 berisi pemberontakan PKI. Yang pertama tahun 48, yang kedua tahun 1965. Sama seperti list ya, elemen tuplenya dimulai dari indeks 0. PKI 10, PKI 21, 1948, 2, 1965, 3. Lalu tuple kedua berisi angka-angka 1 sampai 5, tuple ketiga berisi binatang peliharaan gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita ingin mencetak sebuah elemen dari tuple, maka langkahnya sama persis dengan list, tinggal menyebutkan key-nya atau indeksnya. Misalnya kita akan cetak G30 SPKI terjadi pada tahun, tentu saja tahun 1965. Maka 1965 itu berada di indeks ketiga. Indeks 0 PKI 1, indeks 1 PKI 1 0, indeksnya PKI 21 1948 2 1965 3. Berarti nanti hasilnya harusnya 1965. Ketika ingin mencetak angka juga demikian. Nah, di sini contohnya langsung mencacah atau memotong, sama seperti list. Ya, ketika memotong indeks keberapa sampai keberapa nanti tinggal disebutkan ya, mulai dari indeks berapa sampai indeks berapa dipisahkan dengan tanda titik. Begitu pula tuple 3, ini ada binatang, di sini binatang kesayanganku adalah tuple 30, berarti kucing. Baik, kita buktikan di dalam kode pemrograman kita. Ya, ini kita buat ya file baru namanya latihan tuple gitu ya. Ini saya sudah tulis ya. Tuple 1 PKI 1, lalu tuple 2 PKI 2 gitu ya. PKI 1 terjadi tahun 1948, ini integer tipe datanya. Yang kedua tahun 1965 kan. Lalu tuple kedua berisi tadi kumpulan angka 1 sampai 5. Seperti list sama, dikasih koma-koma saja setiap elemennya. Lalu tuple ketiga ya, berupa binatang kesayangan. Teman-teman, untuk tuple bisa ditulis tanpa kurung siku atau kurung biasa gitu ya. Langsung misalnya kita sebutkan misalnya kucing gitu ya. Lalu tadi ada ikan cupang. Misalnya burung ya, bebek misalnya ya. Ini sama satu lagi angsa. Ini teman-teman bisa tanpa tanda kurung ya. Tuple itu bisa tanpa tanda kurung. Nanti kita buktikan ya. Sekarang kita akan cetak per item ya. Print G30S PKI terjadi pada tahun, kita sudah tahu semua sejarahnya, 1965. Nah, kita concat dengan tuple 1 ya. Lalu kita masukkan
teman-teman key-nya kurung siku indeks 3 gitu ya. Ya, seperti itu, tutup kurung. Kita tes dulu, saya simpan, Ctrl S, eksekusi. Ya, G30S PKI terjadi pada tahun 1965, benar ya? Nah, sekarang kita akan mencetak angka. Itu juga sama, di dalam slide tadi kita mencacah ya, atau ini bilangannya saya perbanyak dulu. Ada 6, ada 7, 8, dan seterusnya. Nah, saya akan cetak indeks 1, 2 ya, sampai 5. Kita tes hasilnya seperti apa. Print. Cetak bilangan atau angka indeks 1 sampai 5. Hasilnya seperti apa kita lihat, kita concat tabel 2, kumpul angka berada di tabel 2, lalu kurung siku mulai indeks 1 sampai 5. Ya, simpan, kita eksekusi lagi. Yang dicetak salah ketik, mohon maaf. Tabel 2 ya. Simpan lagi, eksekusi. Ya, yang kecetak adalah 245. 245, benar ya? Jadi mulai dari indeks 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk yang indeks 5-nya sama seperti list itu tidak tercetak. Yang tercetak permulaannya saja, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang mau cetak binatang kesayangan kita, kucing, tanpa kurung nih ya. Kita buktikan bisa atau tidak ya. Kita cetak lagi, terakhir di sini. Print binatang kesayanganku misalnya ya. Binatang apa? Kita concat ya, koma, tabel 3, indeks 0. Apakah bisa ya membuat tabel tanpa buka tutup kurung? Kita simpan, save, lalu eksekusi. Nah, ternyata bisa juga teman-teman ya. Jadi tabel bisa dibuat tanpa buka tutup kurung. Baik, itu pengantar dari tabel. Sekarang kita akan coba mencetak panjang dari elemen tabel dengan fungsi len. Lalu tinggal menyebutkan nama variabelnya. Di sini ada data buah pepaya, mangga, pisang, jambu, belimbing. Ini jumlah buahnya atau ada berapa buah gitu ya. Nah, kita gunakan saja data yang sudah ada di dalam data kita atau latihan kita sebelumnya. Ya, misalnya tadi ada hewan ya. Kita cetak lagi teman-teman di sini, print jumlah hewan peliharaanku gitu ya. Peliharaanku ada berapa ekor nih gitu ya. Concat. Siapa tadi teman-teman? Len. Ya, sebutkan nama variabel tabelnya, tabel 3. Harusnya sih ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor gitu ya. Binatang atau hewan peliharaan kita gitu ya. Saya simpan, kita eksekusi, harusnya 5. Ya, ada 5, bener ya. Jadi len untuk menghitung jumlah elemen dari tabel ya. Baik, selanjutnya teman-teman, untuk panjang tabel sudah. Sekarang kita akan pelajari ya, sama seperti looping itu ada nested loop. Nah, sekarang di tabel pun ada istilah nested tuple. Kalau di list bernama ya, multi level list ya, atau list yang lebih dari satu dimensi. Nah, sekarang untuk tabel sama seperti looping ada istilah nested tuple. Di sini teman-teman kita masukkan ya jenis-jenis makanan, ada gorengan, bakwan, combro, misro, ada sop iga, sop buntut, sop kaki, bagian jenis dari sop, nasi uduk, nasi goreng, nasi rames.
itu merupakan jenis nasi gitu ya. Lalu nested tuple-nya, semua tapelnya dimasukkan ke dalam tapel yang baru. Jadi di dalam tapel ada tapel gitu ya, makanan, gorengan, sop, dan nasi sesuai variabel yang sudah dibuat di atasnya. Ketika kita ingin mencetak satu jenis makanan, misalnya gorengan, maka teman-teman tinggal cetak print makanan dari nested tuple-nya, indeks 0. 0 ini jenis makanan gorengan. Kalau 1 nanti sop, 2 berarti nasi. Kalau ingin mencetak per item, maka teman-teman ya bisa menggunakan ya sama seperti multi level list gitu ya, atau list yang lebih dari satu dimensi. Ada dimensi 1, dimensi 2. Dimensi 1 urutan dari jenisnya. Misalnya di sini 1-1 berarti kita mencetak jenis sop yang indeksnya 1, berarti sop buntut karena sop iga 0 gitu ya. Lalu makanan 2-1, dimensi pertamanya 2, berarti jenis yang kedua 0 gorengan, sop 1, nasi 2, berarti jenis nasi. Di indeks pertama juga ya, di sini nasi goreng, nasi uduk 0, nasi goreng 1, nasi rames 2 ya. Kalau ingin mencetak semua makanan, maka tinggal print nested tuple-nya yang telah disimpan oleh variabel makanan. Kita buktikan teman-teman. Kita buat file baru saja ya. New file, latihan, nested tuple. Ada nested list, ada nested tuple.py. Ya, untuk datanya kita copy paste saja ya dari nested loop ya, atau list multidimensi pada latihan sebelumnya. Kita ambil dari situ. Nah ini ya, tapi ini kan menggunakan list, sekarang kita ganti gunakan tuple. Baik, ini saya copy saja ya, kita paste di nested tuple gitu ya. Nah ini kan list ya, kita ganti dengan tuple. Tuple simbolnya tadi apa? Buka tutup kurung biasa. Oke, ini adalah jenis gorengan. Tapelnya saya beri nama gorengan. Lalu ya, sop iga, sop buntut, sop kaki diganti notasinya dengan kurung biasa gitu ya, bukan kurung siku. Ini adalah jenis-jenis sop ya, nama tapelnya sop. Bebas ya penamaannya. Lalu di sini ada jenis tapel nasi. Ada nasi uduk, nasi goreng, nasi rames. Tapel seperti biasa, kurung biasa atau tanpa buka tutup kurung bisa juga ya. Oke teman-teman, ini sudah. Nah, nested tuple-nya seperti apa? Kita simpan dalam variabel baru makanan sama dengan kita masukkan ya tapel-tapel yang sudah ada, mulai dari gorengan, lalu koma sop, koma nasi. Nah gitu ya, ini namanya adalah nested tuple. Di dalam tuple ada tuple lagi ya. Sekarang kita cetak per jenis, satu jenis ya. Print ya, kita mau cetak, kalau di slide gorengan ya, kita mau cetak jenis-jenis sop deh. Berarti sop jenis ya, print sop ya, makanan yang jenisnya sop ya. Nah itu berada di dimensi pertamanya ya, indeks 1 karena gorengan 0, sop 1 gitu ya. Kita buktikan teman-teman, print ya makanan. Nah nested tuple-nya kita sebutkan dimensi pertamanya 1, maka akan tercetak harusnya jenis-jenis sop ya. Kita simpan dulu, dieksekusi silakan. Hasilnya harusnya jenis-jenis sop ya, sop iga, sop buntut, sama sop kaki. Oke, sekarang kita cetak per item. Kita cetak per item, sama seperti list ya pada contoh sebelumnya. Ini cetak per item ya, sama seperti multi level list ya, atau list multidimensi, sama seperti ini ya. Ini saya copy aja, tinggal diganti bentuknya atau nama variabelnya ya.
Oke, ini saya enter. Ya, oke, makanan, nama variabelnya makannya. Kalau 00 nanti yang tercetak adalah bakwan. Ya, gorengan 0, bakwan di indeks 0 di jenisnya. Lalu makanan 11 di dimensi pertamanya 1 sop, ya. Lalu 1 di sini adalah sop buntut karena sop iga 0, ya. Terakhir, teman-teman mau pencetak 21, 2 adalah ya dimensi 1 makanan, di sini 1 indeks 1. Ya, nasi uduk 0, ya, nasi goreng 1. Berarti nanti akan tercetak nasi goreng. Kita buktikan. Simpan lagi, eksekusi lagi. Ya, bakwan sop buntut nasi goreng yang sudah kita tadi perkirakan tepat, ya. Oke, ingin mencetak semuanya. Ya, ini saya copy paste aja ya. Ingin mencetak semua makanan, di sini cetak all makanan. Ya, di sini berarti tanpa dimensi 1, 2 dan seterusnya, nggak perlu, langsung makanan. Ini namanya nested tuple. Kita buktikan, simpan lagi, eksekusi lagi. Nah, hasilnya akan tercetak semua makanan, mulai dari gorengan, sop, dan nasi gitu ya. Baik teman-teman, itu tentang nested tuple. Terakhir, kita akan kombinasikan antara list dan tuple, tuple and list ya. Ini penggabungan. Ya, list kurung siku, tuple kurung biasa. Nah, contohnya di sini teman-teman, ada siswa dengan mata pelajaran, ada ujiannya ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan struktur kendali if. If nilainya lebih besar sama dengan 60 gitu ya, maka dia dinyatakan lulus. Ya, true-nya lulus, false-nya adalah gagal. Nah, kita bisa menghemat ya penggunaan struktur kendali if ya, yang nanti memakan banyak baris karena hanya 2 kemungkinan di sini, lulus atau gagal. Lulus minimal 60 ya, kalau di bawah 60 nanti gagal. Cuma yang menarik adalah ketika kita menggunakan tuple and list ya, di tuple-nya disebutkan nilai true-nya dulu, nilai false-nya dulu, mohon maaf ya. Setelah itu lulus, false-nya, true-nya nanti mendekati dari list-nya. List-nya berupa logik. Logiknya lebih besar sama dengan 60, true-nya lulus, false-nya berarti gagal gitu ya. Jadi menariknya seperti itu menggunakan tuple and list. Jadi di tuple-nya ditulis nilai false-nya dulu baru true-nya. Nanti true-nya mendekati logiknya yang ada di list jika nilainya lebih besar sama dengan 60. Setelah itu kita cetak seperti biasa. Baik, kita buktikan sekarang tuple and list ya. Kita buat saja latihan barunya. Saya close all. Kita buat file baru, teman-teman, latihan tuple and list. Tuple_list ya, .p, nama filenya bebas. Ya, kita buktikan ada nama sama dengan Siti Aminah misalnya ya. Lalu ada mata pelajaran matkul sama dengan misalnya matematika. Ya, lalu di sini ada nilai. Kita set lulus dulu deh. Misalnya nilainya bagus 90,99. Nah, ini pasti lulus gitu ya. Oke, teman-teman. Kita bisa menggunakan if sebenarnya untuk menentukan lulus tidak lulusnya. If ya, nilai dikomparisikan lebih besar sama dengan 60. Minimal 60. Ini nilainya 90. 90 dibandingkan 60 ya true gitu ya, titik 2 karena fungsi, enter pasti masuk sekali bodi fungsinya, maka di sini kita keterangannya adalah lulus misalnya gitu ya, lulus ya. Oke, nah selanjutnya else itu berarti jika nilainya di bawah 60 maka dinyatakan apa, gagal, titik 2 enter masuk satu tabulasi ya orientasinya. Lalu di sini kalau nilainya di bawah 60 maka dia dinyatakan gagal. Nah, teman-teman kalau menggunakan if else bisa, cuma nanti memakan banyak baris. Kita bisa sederhanakan dengan konsep tuple and list. Ini saya komen aja, saya blok, kontrol garis miring ya. Ya,
seperti itu. Silakan kontrol backslash ya di keyboardnya untuk mengkomentar. Sekarang kita ganti dengan tuple and list. Saya kasih komentar dulu. Tuple and list ya. Keterangan ya sama dengan gitu ya, lulus atau gagal. Yang menarik di tabelnya kita ketik nilai false-nya dulu, gagal. Seperti itu ya, di dalam slide seperti itu ya, koma, lalu teman-teman nilai true-nya lulus. Gitu ya. Jadi dibalik, yang biasanya true dulu baru false, sekarang false dulu baru true. Kenapa? Karena true-nya mendekati si list. Listnya logik ini, if nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, begitu ya, ini saya copy, taruh di dalam listnya. Jadi, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus, true nih, ya. False-nya di paling pertama di dalam tuple. Oke? Seperti itu, teman-teman. Kita sudah bisa menggabungkan antara tuple and list. Kita buktikan sekarang, kita cetak print. Ya. Nama siswa, gunakan tabulasi biar rapi, boleh tabulasinya sekali ya, titik 2 ya, concat nama variabelnya ya, oke. Lalu koma lagi, ini saya enter ya. Oke, pindah baris adalah backslash n ya. Lalu mata pelajaran tabulasinya sekali aja, backslash t nya, titik 2 concat dengan variabel di atas adalah maple. Jadi harus sama ya nama variabelnya. Terakhir teman-teman ya, ini di concat lagi nilai ya, backslash n nilai. Nah, ini tabulasinya sepertinya 2 kali karena cuma satu kata ya, backslash t lagi biar rapi, titik 2 concat dengan nilai. Ini pasti lulus karena nilainya 90,99, koma ya, concat lagi, terakhir backslash n lagi, teman-teman keterangannya lulus atau tidaknya menggunakan tuple and list. Keterangan titik 2 ini sepertinya 2 kali juga tabulasinya, backslash t concat dengan ket ya, nama variabelnya ket gitu ya. Kita buktikan apakah tuple and list bisa ya menggantikan posisi if dan else, karena kalau menggunakan if dan else nanti di sini memakan 4 baris. Tuple and list cukup ya 1 baris aja, tuple-nya nilai false lalu true, listnya nanti logiknya nilainya lebih besar sama dengan 60. Kita tes, simpan dulu, eksekusi. Ya, lulus ya. Oh, keterangannya harusnya 2 kali tabulasi ya. Lulus ya, teman-teman ya. Berhasil. Keterangannya ya 2 kali tabulasi. Harusnya ini sudah 2 kali ya. Ya. Coba diganti nilainya misalnya ya 59,99. Keterangannya tadi kurang tabulasinya sekali ya. Berarti 3 kali nih. Harusnya sih cukup 2 kali ya, tapi nggak apa-apa. Simpan, harusnya tidak lulus, eksekusi. Ya, perhatikan di sini dia gagal karena berapa? 59,99. Oh, sebelum keterangan harusnya ditabulasi, setelah itu baru titik 2. Ya biar rapi aja teman-teman ya. Ini pindah salah posisi sebelum titik 2. Oke, gitu ya. Tadi ya, kalau nilainya di bawah 60 nggak lulus. Saya simpan lagi, saya eksekusi. Maka Siti dinyatakan gagal. Oh, sekali aja teman-teman ya. Kita balikin lagi 90 ya. Kalau 90 nanti harusnya lulus. Tabulasinya keterangan cukup panjang, sekali saja. Simpan, lalu eksekusi lagi, harusnya lulus ya. Ya, Siti Aminah, mata pelajaran matematika, nilainya 90,99 dinyatakan lulus. Baik, demikian teman-teman penggabungan antara tuple and list. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.